Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya merasa sangat gembira. Ya. Kenapa? Ya, karena saya mendapatkan beberapa kabar yang baik dari para sahabat saya, teman-teman saya, dan bahkan keluarga besar saya, bahwa di antara mereka ada yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang dengan kenikmatan itu mereka betul-betul merasa berbahagia. Saya katakan, ya, kita perlu mensyukuri semua kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah dengan sikap yang benar. Dan sikap yang benar dalam mensyukuri kenikmatan itu adalah menggunakan semua kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai ketika kita mendapat kenikmatan dari Allah, justru kita menjauh dari Allah dan lupa untuk memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang selalu saya sampaikan. Tetapi ketika saya menyampaikan seperti ini, ada yang berkomentar juga dalam bahasa Jawa, koyo yoyo. Artinya saya dianggap sombong, dianggap melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa saya itu sudah menjadi orang yang bisa bersyukur. Dan saya jawab, sampai saat ini saya sedang belajar untuk mensyukuri nikmat. Sehingga ketika saya mendapatkan nikmat sekecil apapun, saya juga belajar untuk mensyukuri dengan cara menggunakan semua kenikmatan yang datang dari Allah itu untuk memperbaiki kualitas ibadah saya pada Allah. Dan tentu saja di dalam bermuamalah saya niatkan semua dalam rangka untuk beribadah kepada Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah itu. Saya gunakan semua kenikmatan itu dalam rangka untuk mengingat Allah. Saya diberi sedikit ilmu oleh Allah. Saya gunakan ilmu saya itu untuk mengajar, untuk berbagi, dan untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan amal soleh. Saya diberi kesempatan untuk bisa berbicara dan punya kemampuan sedikit untuk berbicara. Saya gunakan kenikmatan Allah itu untuk menjadi mubalik, untuk menjadi dai, untuk menjadi guru, untuk menjadi dosen. Dan alhamdulillah selama ini saya merasakan ada kemanfaatan, bahwa ada orang yang mengkritik itu biasa, ada orang yang mencela itu biasa, ada orang yang menghina saya itu biasa. Tidak selalu yang kita lakukan itu diapresiasi oleh orang. Bahkan sesuatu yang menurut diri kita sudah baik itu bisa dianggap tidak baik oleh orang. Dan itu biasa di dalam kehidupan. Makanya ketika saya dicela orang, direndahkan orang, diremehkan orang, dihina orang, saya kembalikan semua itu kepada Allah. Ya Allah, mereka mengatakan dan bersikap seperti itu. Jangan-jangan sikap mereka, tindakan mereka, dan kata-kata mereka yang dia tujukan kepada saya itu memang sudah tepat. Sehingga saya perlu bermuhasabah untuk merefleksikan semua yang telah saya respon itu di dalam tindakan saya untuk memperbaiki diri. Saya pernah dikata-katai sebagai mubalik yang tidak santun, kurang santun, kurang sopan. Saya segera istighfar, astagfirullah. Barangkali
apa yang dikatakan orang itu benar. Lalu saya mencoba untuk memperbaiki diri dan melakukan introspeksi. Apa yang membuat orang mengatakan saya kurang sopan, tidak sopan, dan dengan bahasa yang lain yang tidak perlu saya katakan di sini karena kesannya terlalu kasar. Dan bahkan saya dihujat orang itu terlalu sering, dibully orang terlalu sering, apalagi dalam situasi yang seperti sekarang ini. Saya pernah menjadi imam sholat tidak memakai masker, dikritik orang. Menjadi imam sholat tanpa mikrofon, dikritik orang. Menjadi imam sholat memakai mikrofon dan kebetulan tidak memakai masker, dikritik orang. Ketika saya lepas masker saya dengan tanpa mic, dikritik orang. Dan ketika saya memakai mikrofon dengan tetap memakai masker, dikritik orang karena suara saya tidak jelas atau kurang jelas. Demikian juga ketika saya berkhutbah, saya selalu bertanya kepada takbir masjidnya, saya harus seperti apa? Bapak harus memakai masker, saya gunakan masker. Ketika takbir mengatakan boleh melepas masker, saya lepas ketika berkhutbah. Ketika ada peringatan dari cara jamaah supaya saya tetap menggunakan masker, saya gunakan. Makanya saya punya masker cadangan, yaitu masker yang agak longgar, agak tipis, sehingga ketika saya berbicara itu agak enak. Sebab kalau maskernya terlalu tebal, tidak ada rongga, terlalu ketat, itu juga tidak nyaman ketika saya bicara. Dan itu pun juga tidak seluruhnya diapresiasi oleh orang. Banyak orang yang tetap memberikan kritik dan bahkan nada-nadanya itu mencela, merendahkan, meremehkan, dan bahkan ada yang menghujat dengan hujatan yang bermacam-macam, dengan kata-kata dan sikap yang menurut saya itu kurang tepat. Tetapi itulah kehidupan dan itulah yang selalu saya hadapi di dalam hidup saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan hal itu saya juga harus berkomentar dan sedikit menjawab pertanyaan dari para mahasiswa saya tentang kasus yang sekarang ini sedang menjadi trending topik, yaitu yang terjadi di Universitas Indonesia yang terkait dengan ungkapan yang dibuat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa untuk Presiden, yang mendapatkan respon bermacam-macam. Ketika saya diminta untuk merespon, saya katakan, ya, andai kata saya jadi Pak Presiden, saya akan merespon apapun yang dikatakan oleh teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia itu dengan legowo, dengan tenang, tanpa sikap marah. Dan itulah yang selalu saya sampaikan kepada semua orang. Apapun kata orang tentang diri saya itu saya coba untuk saya terima, saya cerna, dan saya sikapi dengan sikap yang proporsional, empan papan. Dan mudah-mudahan dengan sikap bijak itu saya bisa melakukan tindakan yang tepat. Nah, sebaliknya kalau saya jadi orang yang mengucapkan itu bagian dari Badan Eksekutif Mahasiswa, saya akan memilih kata-kata yang menurut saya itu tepat untuk saya katakan kepada Pak Presiden. Ya, mungkin berbeda ungkapan saya dengan ungkapan mereka, tetapi saya tidak akan mencela siapapun. Saya tetap akan mengapresiasi apapun sikap, tindakan, dan kata-kata orang, apalagi kalau itu tertuju pada diri saya. Dan ketika saya menjadi anggota masyarakat, saya akan mencoba untuk mencerna dan memberikan sesuatu tanggapan yang sebaik-baiknya, setepat-tepatnya, dengan sebijak-bijaknya, sehingga apa yang saya lakukan itu menjadi sesuatu yang tidak memperkeruh keadaan, memperkeruh suasana, dan saya harapkan justru bisa membuat suasana itu semakin nyaman, semakin tenang, semakin damai dengan sikap saya, baik
dengan diam saya atau dengan kata-kata saya atau dengan sikap dan tindakan saya, apapun yang harus saya lakukan sebagai bagian dari anggota masyarakat. Bahkan ketika saya ditanya mahasiswa, andai kata Bapak itu adalah pendukung presiden, bagaimana? Sebagai pendukung, saya akan mendukung bukan pada orangnya, tetapi pada sikap dan tindakannya, termasuk kata-katanya. Yang baik saya apresiasi dan saya katakan baik, yang tidak baik juga harus saya katakan tidak baik. Tapi dengan sikap, dengan tindakan dan kata-kata yang sebaik-baiknya. Dan masih banyak lagi yang perlu saya sampaikan. Dan saya selalu mengatakan, andai kata saya menjadi ini dan itu di tempat ini dan di waktu itu, saya terus akan berusaha untuk bersikap bijak, sehingga sikap saya itu mudah-mudahan membawa dampak positif pada diri saya dan pada semua orang. Dan tentu saja yang lebih penting dari yang penting itu adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang selalu saya sampaikan kepada para jamaah dan kepada siapapun yang berinteraksi dengan saya. Dan selalu saya katakan, saya bukanlah orang yang sudah baik, saya sedang belajar untuk menjadi baik. Jadi saya mengaji ini adalah termasuk cara saya untuk menasihati diri saya dan memberi nasihat pada semua orang. Jadi apapun yang saya katakan itu sebenarnya pengajian untuk diri saya, di samping untuk orang yang mau mendengarkan apa yang saya katakan. Bahwa kemudian ada orang yang tidak mau mendengarkan, tidak apa-apa, karena saya punya pengalaman empiris ya. Saya pernah diemui, tidak diemui di beberapa kelompok pengajian, di beberapa masjid dengan sikap-sikap yang berbeda, termasuk sikap-sikap yang menurut saya itu terlalu keras, terlalu vulgar. Dan bahkan ada beberapa jamaah masjid di mana dulu saya pernah khutbah, yang sekarang saya tidak dijadwal lagi, itu bertanya, kenapa Pak Musin kok tidak pernah khutbah lagi di masjid di mana saya sering berjamaah di situ? Ya saya jawab apa adanya, saya tidak dijadwal, tidak dihubungi. Jadi bukan Pak Musin yang menentukan, bukan. Termasuk jamaah pengajian saya di beberapa tempat itu pernah bertanya, Pak Musin kok nggak pernah ngaji di tempat saya lagi Pak? Ya saya nggak diundang. Ya, kalau saya diundang dan saya bisa, insya Allah saya akan datang memberikan pengajian dengan kemampuan saya, ya semampu saya, sebisa saya. Apapun yang bisa saya lakukan untuk kebaikan akan saya lakukan. Tetapi ketika orang memberikan kritik pada saya, memasukkan pada diri saya, usulan dari saya untuk memperbaiki diri, akan saya dengar dan akan saya pertimbangkan untuk menjadikan diri saya semakin lama menjadi semakin baik. Itu saja. Jadi saya tidak pernah punya asumsi saya ini orang baik, apalagi sudah menjadi orang yang sangat baik, apalagi terbaik, tidak. Dan apalagi kemudian saya menganggap orang itu remeh, menganggap orang itu rendah, menganggap orang itu tidak lebih baik daripada diri saya. Na'udzubillah min dzalik. Saya berdoa kepada Allah, jangan sampai saya itu meremehkan orang lain, menganggap hina, menganggap rendah orang lain. Dan saya akan selalu berupaya untuk memahami orang lain, menghargai orang lain, dan menghormati orang lain, siapapun mereka, dimanapun dan kapanpun. Saya pernah menulis sebuah puisi yang saya unggah di internet, ya, di Facebook saya unggah, di WA saya unggah. Judulnya Selamat Tinggal Kebencian. Saya tidak mau lagi membenci orang, membenci siapapun, dimanapun dan kapanpun. Saya ingin hadir dengan cinta. Dan saya katakan, cinta itu adalah puncak kebaikan. Dengan cinta kita bisa berbagi pada semua orang. Dengan cinta kita bisa tentram dan damai. Dengan cinta kita bisa memberi yang terbaik pada semua orang. Dengan cinta kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari banyak orang, dimanapun dan kapanpun, dalam konteks apapun. Mari kita berbagi semua yang bisa kita bagi dengan cinta. Dan mari kita saling mencintai, sehingga kita menjadi orang yang berbahagia dengan cinta kita. Inilah yang selalu saya sampaikan. Dan ketika para jamaah minta kepada saya untuk berbicara tentang cinta, insya Allah saya akan berbicara tentang hal itu, apa yang disebut cinta, dan bagaimana cinta itu bisa kita raih, dari mana cinta bisa kita dapatkan, untuk apa cinta itu kita berikan, dan bagaimana cinta itu menjadikan kita bahagia. Itu selalu ingin saya sampaikan. Sehingga kajian-kajian ontologi saya tentang cinta
saya sudah pernah menulis. Kajian epistemologisnya pernah saya tulis. Kajian aksiologisnya pernah saya tulis. Untuk apa aku mencintai dan bagaimana cinta itu ketika sudah saya coba untuk saya miliki, dan bagaimana ketika saya mencintai dan dicintai orang. Ketika saya tanya kepada orang, sudahkah Anda punya cinta untuk bisa Anda berikan kepada orang lain? Orang itu mengatakan, ya Pak Muhsin dulu membuktikan. Makanya saya ingin punya cinta yang bisa saya berikan kepada semua orang, dan saya ingin mendapatkan cinta dari banyak orang, bahkan semua orang, karena saya menjadi orang yang layak mereka cintai dengan apa yang saya miliki. Dan tetapi kalau saya belum bisa mencintai dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan saya akan berusaha selalu untuk bisa mencintai dengan sebaik-baiknya. Ketika orang belum bisa mencintai diri saya justru akan melakukan introspeksi. Kenapa orang belum atau tidak mencintai diri saya? Jangan-jangan ada yang salah dengan diri saya, sehingga saya perlu memperbaiki diri saya. Inilah yang selalu saya sampaikan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya justru akan berbicara tentang sesuatu yang kita rasakan bersama, yaitu berbagai ragam musibah yang kita alami. Apapun musibah itu, termasuk musibah pandemi COVID-19 ini, termasuk musibah yang diceritakan orang pada diri saya, termasuk musibah yang saya lihat dan saya rasakan, saya saksikan di antara diri saya dan di antara kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mengisahkan tentang terbukanya tirai Ya'juj dan Ma'juj yang disertai isyarat dari beliau, dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dengan isyarat mempertemukan ibu jari dan telunjuk beliau yang membentuk lingkaran. Ya. Jadi ibu jari dan telunjuk beliau menunjuk membentuk lingkaran seperti ini. Ya. Hadis itu berisi tentang peringatan beliau yang saya pahami mengisyaratkan akan datangnya bencana yang tidak terduga yang akan berpotensi membinasakan umat manusia. Ini bencana yang hebat. Nah, dikisahkan oleh Ummul Hakam Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Dia mengatakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqulu la ilaha illallah wailul lil arabi min syarrin qad iktaraba futikhal yawma min radmi ya'juja wa ma'juja mithlu hadhihi wa halaqa bi asba'ihil ibhami wallati taliha. Qalat Zainab ibnatu Jahsh, faqultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun? Qala na'am idza kathural khubth. Dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu datang kepadanya dengan ekspresi gemetar. Jadi Zainab mengatakan bahwa suatu saat Nabi Muhammad SAW itu datang kepada beliau dengan gemetar. Seraya berkata, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah dekat. Hari ini telah dibuka benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Beliau memberi isyarat dengan mendekatkan telunjuknya dengan jari sebelahnya. Zainab binti Jahsh kemudian berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita masih banyak orang-orang yang saleh? Nah, atas pertanyaan dari Zainab itu, Rasulullah menjawab, ya benar, jika keburukan telah merajalela. Nah, hadis ini bisa dilacak di dalam kitab Sahih Bukhari, juz 14 halaman 168, hadisnya nomor
3346, dan juga di dalam kitab Sahih Muslim juz 8 halaman 165, hadisnya hadis nomor 7416, dan semua berasal dari Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dalam pencermatan saya, dalam analisis saya, di dalam tulisan-tulisan yang pernah saya buat dan ceramah-ceramah yang saya ceramahkan di beberapa tempat, saya katakan bahwa hadis ini mengisahkan tentang kemungkinan akan datangnya bencana besar yang terjadi dengan kehendak Allah, biiznillah, pada umat manusia, termasuk yang akan menimpa umat Islam dimanapun dan kapanpun, disebabkan oleh kemaksiatan yang telah merajalela di tengah masyarakat. Sekali lagi, akan ada bencana yang terjadi disebabkan oleh kemaksiatan yang telah merajalela di tengah masyarakat. Semakin dekatnya hari kiamat yang salah satu ditandai dengan kemunculan Ya'juj dan Ma'juj yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Bisa kita lacak nanti di dalam surat Al-Kahfi ayat 94, bahwa keduanya, Ya'juj dan Ma'juj, itu adalah kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu, kata para tafsir, bukan dua orang, tetapi komunitas atau kaum atau kelompok yang suka berbuat kerusakan di muka bumi, dimanapun dan kapanpun. Bisa saja di negara manapun, di belahan bumi manapun, di benua manapun, di daerah-daerah yang kecil manapun, yang suka berbuat kerusakan di muka bumi, yang dampaknya bisa merusak keseimbangan alam, termasuk merusak keseimbangan masyarakat, merusak tatanan masyarakat, dan pada saatnya memberikan dampak negatif pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Ya. Di dalam ayat-ayat Al-Quran memang bisa kita dapatkan pemahaman yang seperti itu. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 94 dinyatakan, qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pelajaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka. Nah, ini ada sopan Dzulkarnain. Dzulkarnain itu adalah julukan seorang raja yang disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran dan tafsirnya. Utamanya ketika saya membaca kitab tafsir, ia itu digambarkan sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Dikisahkan bahwa Dzulkarnain itu telah membangun tembok besi yang tinggi untuk melindungi kaum lemah dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Dan menurut Ibnu Abbas, Dzulkarnain itu adalah seorang raja yang saleh dan suka mengembara. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pertanyaannya, kapankah peristiwa yang diprediksi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan terjadi? Beliau secara spesifik memang tidak pernah menjelaskannya. Hanya saja para ulama, para sejarawan yang belajar agama punya pendapat bahwa peristiwa itu pasti akan terjadi pada saat kejahatan sudah merajalela di tengah masyarakat kita, meskipun sebagian anggota masyarakat masih ada yang tetap berpegang teguh pada tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, saya pernah membaca tulisan salah seorang pemikir yang disebut oleh banyak orang sebagai orang yang berpikir terlalu bebas, ya, yang dikatakan teman Islam liberal itu. Ya, saya tidak pernah mengatakan seperti itu ungkapan orang saja. Dia mengatakan ya nggak ada hubungannya kemaksiatan dengan musibah, tidak ada hubungannya antara tindakan sodomi dengan musibah pada zaman Nabi Lut, tidak ada. Ya, itu tidak rasional. Dan tidak ada hubungannya antara bencana-bencana yang terjadi pada masa Rasulullah itu dengan kemaksiatan yang terjadi pada masa itu. Itu sangat spekulatif dan tidak ada kaitannya, tidak rasional, tidak masuk akal, kata mereka
yang meyakini hal itu. Tetapi saya selalu mengatakan, tidak semua itu harus masuk akal dengan hitungan-hitungan yang eksak, apalagi dengan hitungan-hitungan ilmu pasti yang serba kuantitatif. Saya katakan, firman-firman Allah yang mengandaikan adanya bencana sebagai akibat dari kemaksiatan umat manusia itu bisa dinalar dengan penalaran yang sederhana. Ketika orang itu bermaksiat, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Baik ketidakseimbangan dalam arti sosial maupun ketidakseimbangan yang terkait dengan persoalan kealaman. Ya. Jadi kalau saya itu suka berbuat tidak baik, maka minimal keluarga saya akan terdampak oleh perbuatan saya yang tidak baik, karena saya seorang ayah dari anak-anak saya dan seorang suami dari istri saya. Maka perbuatan maksiat sekecil apapun yang saya lakukan itu akan bisa berdampak tidak baik pada istri dan anak-anak saya. Bagaimana saya itu yang menjadi bagian dari komunitas di tempat tertentu, apapun yang saya lakukan yang tidak baik itu bisa berdampak tidak baik pada tetangga saya. Demikian juga sebaliknya, tetangga-tetangga yang bermaksiat itu akan bisa memberikan dampak buruk pada tetangga-tetangga yang lain dan juga pada diri saya. Saya kebetulan menjadi imam di sebuah masjid. Ketika saya berbuat tidak baik, maka bisa jadi perbuatan tidak baik itu akan berdampak tidak baik pada makmum-makmum saya. Dan ketika makmum berbuat tidak baik, bisa jadi nanti akan memberikan dampak tidak baik bagi makmum-makmum yang lain dan juga bagi imam yang menjadi imam dirinya. Jadi satu saat itu saya punya ilustrasi yang sederhana. Di saat saya sedang mengimami sholat, itu ada anak kecil yang lari-lari. Semua orang terganggu. Itu kan peristiwa kecil ya. Demikian juga ada peristiwa yang lebih dahsyat, yaitu ketika ada sholat jamaah Jumat, itu tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba berteriak di luar masjid. Nah, maka orang-orang yang sedang khidmat melaksanakan ibadah Jumat terganggu. Ya. Kan masih banyak lagi, apalagi ketika kemaksiatan itu sudah menjadi semakin nyata. Satu orang suka berbuat maksiat di sebuah kampung saja itu akan bisa berdampak pada banyak orang, minimal keluarganya. Makanya saya katakan bahwa ketika kemaksiatan itu sudah merajalela, bukan tidak mungkin kemaksiatan itu akan memberikan dampak yang tidak baik pada orang-orang di sekitar orang yang berbuat maksiat itu. Ini prediksi Rasulullah. Dia memang tidak menjelaskannya, hanya saja para ulama punya pendapat bahwa peristiwa itu pasti akan terjadi pada saat kejahatan sudah merajalela di tengah masyarakat kita. Meskipun sebagian anggota masyarakat itu masih ada yang tetap berpegang teguh pada tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang saya bacakan tadi mengingatkan pada diri kita bahwa di saat perbuatan maksiat itu sudah menjadi sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat kita, bahkan mayoritas umat manusia, maka pada saat itulah umat manusia akan mengalami kehancuran. Karena apa? Dampak sosial dari perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang, apalagi sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan bahkan dalam tanda kutip menjadi budaya masyarakat, maka pada saat itulah umat manusia akan mengalami kehancuran. Karena betapapun masih ada sebagian orang yang bersikap istiqomah untuk melaksanakan tuntunan Allah dan Rasulnya, mereka tidak akan mampu mencegah terjadinya kerusakan yang terjadi sebagai akibat dari kemaksiatan yang telah merajalela di tengah kehidupan masyarakat. Karena dampak korupsi luar biasa di negeri kita. Yang terdampak banyak, termasuk anggota masyarakat. Dampak kebijakan yang tidak baik dari pemimpin itu bisa memberikan dampak tidak baik pada orang-orang yang dipimpinnya. Saya masih punya ingatan ketika saya itu menjadi dekan di sebuah fakultas di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kebetulan saya melakukan tindakan yang kurang bijak, segera dikritik oleh teman-teman saya, jangan Pak Musin. Tetapi ketika saya coba untuk saya lakukan untuk eksperimen, ternyata dampaknya memang kurang baik. Kemudian saya katakan ini tindakan yang tidak baik, yang bisa berdampak buruk pada banyak orang. Karena saya dekan, kemudian saya istighfar dan saya memperbaiki diri.
Dan alhamdulillah dengan perbaikan saya, dan saya punya konsep taubatan nasuha pada waktu itu. Pokoknya sekali saya berbuat sesuatu dan ternyata berdampak buruk, akan saya hentikan. Karena apa? Saya memimpin fakultas yang harus saya pimpin dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah kritik dari teman-teman saya itu saya dengar dan saya laksanakan untuk memperbaiki diri saya, sehingga alhamdulillah dalam banyak hal banyak yang memberi manfaat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, selaras dengan apa yang pernah dinyatakan oleh Rasulullah itu, saya ingat apa yang pernah diucapkan dan ditulis oleh salah seorang sastrawan Mesir yang bernama Ahmad Shauqi Beg, yang wafat pada tahun 1932, yang pernah menulis sebuah ungkapan kalimat yang sangat terkenal hingga saat ini. Beliau mengatakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum lahabat akhlaquhum lahabu. Ya, dalam bahasa Indonesia dikatakan, jatuh bangunnya suatu bangsa itu bisa disebabkan oleh akhlaknya. Jika akhlak bangsa itu runtuh, maka akan hancur pula, akan runtuh pula bangsa itu. Jadi kata kuncinya akhlak. Ketika di antara sekian banyak orang dari komponen bangsa itu sudah korupsi, itu akan bisa merusak. Hancurnya bangsa itu bisa terjadi karena korupsi itu. Apalagi ketika tindakan-tindakan maksiat yang lain itu menjadi bagian dari tindakan masyarakat, yang ada utamanya adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin. Wow, luar biasa. Dampaknya luar biasa. Nah, sekarang ini kan kita bisa melihat, tanpa harus vulgar memberikan kritik kepada siapapun, apapun tindakan pemimpin kita yang tidak baik itu dampaknya luas. Semakin luas pengaruh pemimpin itu, akan semakin luas dampaknya. Dan kalau pemimpin itu baik, insya Allah rakyatnya akan baik. Tapi kalau pemimpin itu buruk, akhlaknya akan buruk. Akhlak buruknya itu akan berdampak buruk pada masyarakat yang dipimpinnya. Jadi kalau Ahmad Shauqi Beg mengatakan, jatuh bangunnya suatu bangsa disebabkan oleh akhlaknya, jika runtuh akhlaknya maka hancur pula bangsa itu terbukti. Ungkapan itu sebenarnya merupakan warning, peringatan dini bagi bangsa Mesir pada waktu itu, yang pada saat itu menampakkan gejala dekadensi moral. Ya, sekali lagi bangsa Mesir pernah diingatkan oleh seorang sastrawan pada waktu itu sebagai warning, peringatan dini bagi bangsa Mesir yang pada saat itu menampakkan gejala dekadensi moral. Nah, saat ini ungkapan itu masih relevan kok untuk dinyatakan kembali. Karena bangsa Mesir kini masih menampilkan gejala yang kurang lebih tidak berbeda dengan bangsa Mesir pada saat ungkapan itu dinyatakan. Bahkan juga relevan untuk dinyatakan kepada bangsa manapun, termasuk bangsa Indonesia yang pada saat ini memang ada gejala mirip-mirip dengan sesuatu yang bisa diberi peringatan dini oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Sementara itu, saya pernah membaca apa yang ditulis oleh Ibnu Khaldun dalam salah satu karyanya yang berjudul Muqaddimah. Beliau menyatakan bahwa bangsa terjajah pada umumnya cenderung mengikuti budaya penjajahnya. Nah, kita ini terjajah atau penjajah? Ya, silahkan berkomentar. Kita ini sedang menjadi bangsa yang terjajah atau justru penjajah untuk bangsa lain. Jadi kita ini terjajah oleh bangsa lain atau menjadi penjajah bagi bangsa lain. Silahkan. Jadi lihat sendiri, dianalisis sendiri. Dan siapakah yang kini tengah terjajah dan menjajahnya? Mari kita coba, kita pahami, kita analisis dengan sebaik-baiknya. Kita pun tengah menyaksikan di depan mata kita sendiri. Kita tidak perlu malu untuk mengatakan bahwa kita pun kini mungkin tengah terjajah, karena adanya indikator penting cenderung mengikuti budaya orang bangsa yang tengah menjajah diri kita. Siapapun bangsa itu. Kalau kita mau jujur, ya, kita bangsa Indonesia ini sedang terjajah atau tidak, atau sedang menjajah atau tidak. Mari kita katakan secara jujur. Nah, kalau kita ini sedang menjadi bangsa terjajah, indikator pentingnya adalah cenderung mengikuti budaya penjajah yang tengah menjajah diri kita. Kalau kita ini menjadi penjajah, bangsa yang terjajah oleh bangsa kita itu cenderung mengikuti budaya kita yang tengah menjajah bangsa lain. Nah, jadi kalau bangsa X itu terjajah oleh bangsa Y, maka bangsa X itu akan cenderung mengikuti budaya bangsa Y. Demikian juga sebaliknya, ketika bangsa Y itu tengah terjajah oleh bangsa X,
maka bangsa Y itu akan cenderung mengikuti budaya bangsa X yang tengah menjajah bangsa Y. Udah, dipulak-balik kira-kira logikanya seperti itu. Nah, mengenai pertanyaan apakah orang-orang saleh pun akan menerima dampak buruk dari bencana yang akan menimpa masyarakat itu, Rasulullah SAW pun mengetegaskan di dalam hadis itu dengan sebuah kata, ya, naam. Maknanya mereka yang soleh pun akan menerima dampak negatif bersama para pelaku maksiat di mana orang-orang soleh itu berada, karena mereka itu menjadi bagian dari orang-orang yang suka berbuat maksiat, apalagi ketika orang soleh itu menjadi kelompok minoritas. Maka ketika mereka bersama kelompok mayoritas yang suka berbuat maksiat, bisa jadi mereka akan menerima dampak negatif dari perbuatan maksiat orang-orang yang menjadi kelompok mayoritas. Hanya saja menurut pendapat para ulama, balasan dari Allah itu di dunia dan di akhirat bisa saja berbeda. Di akhirat tentu saja orang-orang saleh akan mendapatkan balasan yang terbaik karena kesalahannya, meskipun di dunia mereka mendapatkan dampak negatif dari kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat maksiat. Saya pernah ditanya oleh jamaah saya, ketika kita terdampak oleh tindakan korupsi, apakah dengan sendirinya kita akan mendapatkan adab dari Allah? Ya tentu saja tidak. Ketika kita tidak ikut korupsi, ya tentu saja kita akan tetap menjadi orang yang pada saatnya akan diberi maghfirah oleh Allah dengan sikap istiqomah kita. Cuma di saat korupsi itu sudah merajalela, kita kan sulit untuk melawan. Bahkan saya selalu mengutarakan begini, ketika kita bersikap jujur di antara para pembohong, repot kita ini, tersingkir. Dan pada saatnya kebohongan yang dilakukan oleh banyak orang itu akan bisa menimpa orang-orang yang berbohong itu dengan dampak negatifnya, dan kita yang ada di tengah orang-orang yang berbohong itu menerima dampak negatif dari kebohongan-kebohongan orang itu. Tetapi apakah Allah akan memberikan maghfirah pada diri kita? Ya, harapan kita, mudah-mudahan Allah selalu memberikan maghfirah pada orang-orang yang bersikap istiqomah untuk menjadikan iman mereka menjadi sesuatu yang mendorong mereka untuk beramal soleh, sehingga ketakwaan mereka di tengah-tengah orang yang tidak bertakwa itu tetap menjadikan mereka menjadi orang yang selalu mendapatkan maghfirah dari Allah dan mendapatkan rahmatnya di dunia dan di akhirat. Harapan kita. Tetapi kalau di dunia kita tidak mendapatkan sesuatu yang terbaik karena kemaksiatan yang diperbuat oleh banyak orang, ya kita berharap mudah-mudahan di akhirat kelak kita akan mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengingatkan, mari kita tetap menjadi orang yang soleh meskipun kita berada di tengah-tengah orang-orang yang suka berbuat maksiat. Ini yang selalu saya sampaikan terkait dengan hadis Nabi yang berkali-kali saya sampaikan. Nabi pernah bersabda, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba alladina yuslihuna an-nasa 'inda fasadihim. Dulu Islam dan umat Islam itu menjadi kelompok yang teralienasi, tersingkir, ya, terpinggirkan, karena mereka bukan menjadi orang-orang yang dominan, mereka menjadi kaum minoritas. Dan mungkin pada suatu saat kejadian itu akan berulang. Orang-orang Islam yang bersikap istiqomah dengan keislaman mereka justru akan tersingkir, terpinggirkan, dan teralienasi. Karena mereka berada di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang suka berbuat tidak baik. Tetapi Rasulullah menyatakan, fatuba lil ghuraba. Orang-orang yang teralienasi, tersisih, terpinggirkan itu akan menjadi orang-orang yang sangat beruntung karena Allah memberikan keberuntungan pada mereka. Siapa mereka yang disebut beruntung oleh Rasulullah itu? Alladzina yuslihuna an-nasa 'inda fasadihim, yaitu orang-orang baik yang terus berusaha berbuat baik dan memperbaiki keadaan di tengah-tengah orang yang sudah berbuat kerusakan. Jadi para ulama mengingatkan agar umat Islam tetap bersikap istiqomah dalam melaksanakan tuntunan Allah dengan bijakan iman mereka, sekaligus berkesadaran, punya kesadaran untuk mau dan berani beramar ma'ruf nahi munkar meskipun risikonya sangat berat, agar kemaksiatan itu tidak semakin merajalela dan sebaliknya kesalehan akan menjadi semakin budaya dengan masyarakat kita. Sehingga saya katakan dakwah Islam harus terus berjalan meskipun harus mendapatkan rintangan yang luar biasa. Amar ma'ruf nahi munkar harus tetap berjalan meskipun risikonya sangat berat, karena ini bagian dari tantangan dakwah yang harus dihadapi sebagaimana yang dulu pernah dihadapi oleh Rasulullah bersama umatnya ketika berhadapan dengan kaum jahiliyah. Dan meminjam istilah Said Qutb,
jahiliyah modern itu juga cukup berat untuk dihadapi. Ketika jahiliyah modern itu sudah terjadi, maka boleh jadi orang-orang yang menjadi dai dan mubalik yang bersikap istiqomah itu akan terpinggirkan, teralienasi dan menjadi tersisihkan karena mereka tidak menjadi bagian dari mayoritas tetapi bagian dari kelompok minoritas yang tersisihkan dari kelompok mayoritas. Tapi tetap harus kita yakini dengan menjadi kelompok minoritas yang bersikap istiqomah dalam iman dan amal soleh kita akan menjadi orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Ibda' binafsik. Mulai dari dirimu sendiri. Mari kita mulai dari diri kita untuk menjadi yang terbaik dan jangan pernah menunggu. Kita harus mulai menjadi yang terbaik dan jangan pernah ragu. Dengan upaya kita untuk menjadi yang terbaik, insya Allah Allah selalu melapangkan jalan untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang akan mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.